Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan materi kelas 8 mengenai segitiga dan segi 4. Langsung saja kita mulai ya. Baik, di sini tersedia 4 menu, yaitu tujuan pembelajaran, profil, materi, dan kuis. Yang pertama, kita menuju ke profil untuk melihat biodata saya. Baik, nama saya Redentus Ferento Yurikovi dengan NIM 2301030040. Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Nusa Cendana. Baik, tujuan pembelajaran memiliki 3 poin penting di sini. Poin yang pertama, memahami sifat-sifat segitiga dan segi 4. Poin yang kedua, mengetahui cara menghitung luas segitiga dan segi 4. Dan poin yang ketiga, mengenal hubungan garis sejajar pada bangun datar. Baik, selanjutnya kita ke materi. Di sini terdapat 2 subbab atau 2 pembahasan, yaitu segitiga dan segi 4. Yang pertama kita ke segitiga. Definisi segitiga. Segitiga adalah bangun datar dengan 3 sisi dan 3 sudut, terbagi berdasarkan sisi, yaitu sama sisi, sama kaki, dan sembarang. Lalu sudut terbagi menjadi 3, yaitu sudut lancip, siku-siku, dan sudut tumpul. Baik, jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi. Segitiga sama sisi, ketiga sisinya sama panjang. Segitiga sama kaki, 2 sisinya sama panjang. Dan segitiga sembarang, ketiga sisinya panjangnya berbeda. Jenis-jenis segitiga berdasarkan sudut. Sudut lancip, semua sudut kurang dari 90 derajat. Artinya di sini teman-teman, semua sudut yang ditandai dengan lingkaran itu besarnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua, sudut siku-siku. Satu sudut sama dengan 90 derajat. Artinya di sini teman, yang terdapat lingkaran itu menunjukkan bahwa satu sudut tersebut adalah sama dengan 90 derajat. Dan yang ketiga, sudut tumpul, yaitu satu sudut lebih besar dari 90 derajat. Di sini teman-teman bisa lihat ada satu sudut yang ditandai dengan lingkaran putus-putus adalah satu sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Rumus luas segitiga, yaitu 1/2 dikali alas dan dikali tinggi. Langsung saja kita ke contoh soal. Hitung luas segitiga dengan alas 8 cm dan tinggi 5 cm. Jadi teman-teman, diketahui bahwa alas 8 cm dan tinggi 5 cm. Langsung saja kita substitusi ke luas dari segitiga, yaitu 1/2 dikali 8 dikali 5. Maka hasilnya 4 kali 5 sama dengan 20 cm kuadrat. Baik, selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu segi 4. Baik, definisi segi 4. Segi 4 adalah bangun datar dengan 4 sisi, terdiri dari persegi, persegi pajar, persegi panjang, jajar genjang, bola ketupat, dan trapesium. Masing-masing memiliki ciri khas seperti sisi sejajar atau panjang yang sama. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah sisi, ini juga sisi, dan ini sisi, dan ini sisi. Jenis-jenis segi 4. Persegi, semua sisi sama panjang dan sudut 90 derajat. Dan yang kedua, persegi panjang, pasangan sisi yang berhadapan sama panjang. Teman-teman bisa lihat pasangan sisi yang berhadapan, yaitu yang atas dengan yang bawah dan yang kiri dengan yang kanan. Yang ketiga, jajar genjang, pasangan sisi berhadapan sejajar. Pasangan sisi berhadapan sejajar yang dimaksud adalah yang kiri dengan kanan dan yang atas dan bawah, sama seperti persegi panjang. Jenis-jenis segi 4. Bola ketupat, semua sisi sama panjang dan sudut berhadapan sama besar. Dan yang terakhir, trapesium, memiliki sepasang sisi yang sejajar. Sepasang sisi yang sejajar yang dimaksud yaitu sisi kiri yang ini dan sisi kanan yang ini. Rumus luas segi 4. Yang pertama, persegi, yaitu luasnya sisi kali sisi, sisi dikali sisi. Persegi panjang, yaitu luasnya panjang dikali lebar, panjang dikali lebar. Jajar genjang luasnya alas dikali tinggi, dan trapesium luasnya
1/2 dikali A tambah B kali tinggi. Garis sejajar. Dua garis sejajar adalah garis-garis yang tidak pernah berpotongan meskipun diperpanjang ke segala arah dengan jarak di antara keduanya selalu sama. Contohnya garis A dan garis B. Teman-teman bisa lihat garisnya sejajar ya teman-teman. Hubungan garis sejajar dengan luas bangun datar. Yang pertama, trapesium memiliki dua sisi sejajar yang mempengaruhi cara menghitung luas. Dan yang kedua, jajar ganjang memiliki sisi sejajar yang saling berpasangan. Kesimpulan yang pertama, segi 3 dan segi 4 memiliki berbagai jenis berdasarkan sisi dan sudut. Kesimpulan yang kedua, rumus luas berbeda untuk setiap jenis bangun datar. Dan kesimpulan yang ketiga, garis sejajar memiliki peran penting dalam menentukan sifat dan luas bangun datar. Baik, setelah kita memahami materi yang tadi dijabarkan, kita langsung ke kuis teman-teman. Pertanyaan yang pertama, jenis segitiga yang memiliki satu sudut 90 derajat disebut. Saya kasih waktu teman-teman 5 detik untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Baik, kita lihat jawabannya bersama ya. Baik, di sini jawabannya segitiga siku-siku. Coba kita cek di materi. Tadi di pertanyaan, ya benar sekali teman-teman, sudut siku-siku yaitu satu sudut sama dengan 90 derajat. Tadi di pertanyaan tanyakan bahwa satu sudut yang besarnya sama dengan 90 derajat disebut segitiga siku-siku. Benar sekali teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Salah satu ciri trapesium adalah, saya kasih waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab dari pertanyaan ini. Baik, jawabannya A, memiliki dua sisi yang sejajar yang tadi sudah saya jelaskan, sisi yang kiri dan sisi yang kanan. Pertanyaan yang ketiga, jika alas segitiga 10 cm dan tingginya 6 cm, maka luasnya adalah, baik seperti yang saya kasih waktu 10 detik untuk teman-teman menjawab pertanyaan nomor 3. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya 30 cm. Kenapa 30 cm teman-teman? Karena di sini sudah diketahui alasnya 10 cm, tingginya 6 cm, yang dimana luas segitiga itu 1/2 kali alas kali tinggi. Dan dimana jika 1/2 dikali alas 10 cm sama dengan 5. Jika 5 dikali 6, maka hasilnya sama dengan 30 cm. Maka jawaban nomor C ini benar ya teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan kata. Saya ucapkan terima kasih. Selamat